Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Saya memutuskan untuk masuk parlemen itu tidak serta-merta, semua melalui proses yang panjang, Bang. Saya 95 jadi aktivis mahasiswa waktu itu S1 saya di UI, terlibat gerakan mahasiswa 98. Lalu setelah itu saya mungkin aktivis angkatan pertama yang memutuskan untuk masuk partai politik. Saya masuk PKB bersama Gus Dur. Kemudian terakhir di PKB itu sebagai wakil sekjennya Pak Muhaimin. Nah, kemudian ketika Gus Dur sakit, Gus Dur bilang, "Saya sakit, kamu coba cari cara untuk bertemu Ibu Megawati," gitu. Jadi ibaratnya saya itu suatu hari saya menemani beliau cuci darah. Udah sakit kan waktu itu. Ya udah saya coba dapat jalan, tapi juga yang membukakan pintu waktu itu justru Pak Taufik Kemas. Sampai Pak Taufik itu membantu saya untuk pencalegan pertama daerah pemilihan saya 1 dapil dengan Pak Taufik. Jabar 2. Kita nggak akan selesai kalau bicara persoalan. Ada pesan penting dari Ibu Mega yang selalu saya pegang. Ketika kamu menjadi seorang politisi, jadilah dirimu sendiri. Kamu jangan berbicara soal masa lalumu, bicara soal dari mana kamu asalmu, dan ini nyambung dengan yang Gus Dur ajarkan kepada saya. Ini 2 orang guru politik saya yang luar biasa. Saya ya alhamdulillah saya dibimbing langsung oleh Gus Dur, dibimbing langsung oleh Ibu Megawati yang mengatakan berpeganglah pada rakyat, jangan goyah, fokus aja. Di parlemen kayak teriak-teriak sendiri, tapi nggak apa-apa. Sebetulnya bukan ekstrim. Saya mencoba untuk tetap komitmen pada sumpah jabatan, balik lagi ya, bahwa kita setia pada terutama Pancasila dan konstitusi dan seterusnya. Nah, saya ingin ambil pada fokus pada masalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya di pembukaan, karena ada konsensus nasional, batang tubuh boleh diubah, tapi pembukaan tidak boleh diubah. Kenapa tidak boleh diubah? Karena visi dan misi NKRI itu ada di situ. Di mana visinya? Di alinea kedua, yaitu membentuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut? Ada di alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan, dan seterusnya sampai kalimat keadilan sosial. Saya bukan ekstrim. Saya mencoba untuk berkomitmen pada sumpah jabatan saya. Orang bilang itu utopis, idealis. Saya tidak utopis, saya tidak idealis, tapi saya disumpah jabatan dan saya digaji karena itu. Nah, sehingga kemudian apa yang terjadi adalah ketika mewujudkan Indonesia merdeka, bukan merdeka tapi bersatu, bukan hanya bersatu tapi berdaulat, adil, dan makmur. Untuk siapa? Untuk rakyat. Secara keseluruhan, kalau saya analisis selama 10 tahun, maka kesejahteraan rakyat itu ada 5 bidang prioritas di dalam konstitusi, yaitu terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Bagaimana cara mencapai ini? Dan ini tentang kehidupan rakyat. Hak rakyat di mana? Rakyat di desa dan kelurahan. Tapi kalau kita nggak tahu rakyatnya di mana, siapa sih rakyat itu? Sama aja kita bohong. Begitu data negaranya tidak jelas, saya menyebutnya sebagai pseudodata. Datanya itu fiktif, bukan salah ya. Fiktif, nggak ada orangnya. Kan diungkap beberapa tahun lalu 52 juta penerima bansos itu fiktif. Fiktif, berarti nggak ada. Tetapi uang itu dikeluarkan. Kerugian negara menurut KPK sekitar di atas 100 triliun untuk bansos saja. Itu kalau untuk bansos dikalikan dengan penerima bantuan iuran BPJS, subsidi energi, subsidi listrik, berapa uang negara yang sebetulnya berputar pada rantai mafia fiktif ini. Mafia data lah boleh dikatakan demikian. Everything is about data kan. Semua tentang angka sebetulnya. Dan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan sesuatu yang lahir tiba-tiba, tetapi sesuatu yang sudah dikonstruksikan oleh para pendiri bangsa kita. Kalau dilihat dari, kebetulan saya adalah Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, Bang. Jadi saya megang arsip-arsip, termasuk arsip roadmap pembangunan pertama Indonesia yang disebut dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang alhamdulillah saya mengajukan bersama Bappenas pada bulan November 2023 telah ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa. Ini adalah roadmap cikal bakal pembangunan Indonesia yang lahir sebagai antitesa terhadap upaya Belanda untuk menguasai Indonesia, menjebak Indonesia dalam bentuk bukan negara kesatuan lagi, tetapi negara serikat waktu itu, negara federal. Nah, dilawan ini Bang, dengan kemudian dimulai dengan
dengan adanya deklarasi Juanda Desember 49, lalu dinyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang satu kesatuan, lalu kemudian tahun 58 dibentuklah Dewan Perancang Nasional yang nanti jadi Bappenas, dengan sistem pemerintahan kita adalah otonomi daerah sebagai derivat dari desentralisasi. Jadi desentralisasi itu sudah ada, Bang, dari sebelum reformasi. Hanya kemudian terjadi peralihan sistem pemerintahan, terputus jadi sentralistik, lalu pada masa reformasi, setelah reformasi lahirlah undang-undang pemerintahan daerah yang mengembalikan otonomi daerah. Tapi harus hati-hati, coba dicermati apakah arahnya desentralisasi kita untuk negara kesatuan atau mengarah ke federal yang sebenarnya kita lawan. Begitu. Nah, saya merasa bahwa konstruksi berpikir kita, sistematika berpikir kita di dalam berbangsa dan bernegara itu mesti runut. Kenapa mesti runut? Karena ini menyangkut nyawa jutaan orang. Makanya kan harus diberesin lagi sistematika atau thinking model dari kebijakan pembangunan itu, dan tidak bisa hanya teori, harus masuk ke dalam kebijakan. Kebijakan itu nggak bisa hanya lip service, hanya diucapkan. Yang sering justru dilupakan adalah bahwa kita ini adalah negara hukum. Semua kebijakan itu harus menjadi peraturan perundang-undangan ya, dengan hierarki yang ada di pasal 7 di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Undang-Undang, dari Undang-Undang, TAP MPR, kemudian peraturan pemerintah dan seterusnya sampai peraturan bupati, wali kota. Pertanyaannya, kan sudah ada Undang-Undang Desa, tapi saya balik tanya lagi, bagaimana polisi pembangunan tentang desa? Datanya di mana? Di mana data satu data Indonesia itu di mana? Ketika suatu di negara manapun saya kira kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan itu harus berbasis pada data akurat dan aktual dan juga relevan. Itulah amanat dari founding fathers kita pada tahun 1960 yang mengatakan bahwa kebijakan pembangunan sebagus apapun, sekeren apapun ibaratnya, ketika data yang digunakan bukan data yang akurat, maka sebenarnya itu hanya untuk mengarahkan pikiran atau kita sebut sekarang istilahnya manipulasi statistik. Orang tidak sadar diarahkan bahwa siapa yang bisa protes bahwa angka kemiskinan sekian, bahwa orang ada Indonesia mengalami stunting dengan angka sekian. Di mana orang stuntingnya? Tunjukkan kepada kita. Karena itu akan menjadi skema juga pembiayaan termasuk dari luar negeri saya kira. Desa, apakah desa punya otoritas untuk membentuk, untuk produksi datanya sendiri? Institusi yang bukan pendataan saat ini hanya BPS ya, yang dipakai oleh semua kementerian lembaga, oleh pemerintah pusat, daerah dan juga pemerintah desa. Pertanyaan saya, apa yang menjadi landasan hukum pendataan itu dilakukan? Undang-undang statistik. Kapan undang-undang statistik itu dibuat? Tahun 98 sebelum reformasi. Ini terjadi reformasi, perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi, tetapi masih menggunakan skema pendataan sentralistik tuh, sehingga yang mendata tuh dari atas ke bawah. Kemudian ada undang-undang desa, tetap aja coba dicek, pernah tidak ada perubahan undang-undang statistik? Pertanyaan mendasarnya, kenapa undang-undang statistik tidak pernah diubah, tidak pernah direvisi? Sudah mengajukan berkali-kali, tapi kenapa undang-undang statistik tidak pernah diubah, padahal dari sisi teknologinya saja sudah tidak relevan. Iya, makanya sekarang datanya penentuan dana desa itu pakai apa? Dibuka website data Indonesia. Kita belum, bahkan peta kita belum diupdate. Saya berani pertanggungjawabkan statement saya. Itu sedang diperjuangkan, iya. Tetapi kenapa nggak kelar-kelar begitu? Pak Jokowi sendiri sudah mengeluarkan tentang satu data Indonesia. Tetapi jalan atau tidak? Nah, ini kan pertanyaan besar. Kenapa sih data Indonesia nggak boleh benar? Kenapa undang-undang statistik tidak ada perubahan setelah sekian tahun? Itu kan harus dirubah. Kan semua kebijakan itu dari mulai APBN, APBD sampai APBDes itu kan harus pakai data. Kamu mau mengatakan begini, bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah terutama yang menyangkut dengan anggaran itu sebenarnya bisa dikatakan tidak cukup pas atau kurang tepat karena salah data. Indikasi kuatnya memang salah data. Pertanyaannya, apakah salah data itu karena memang kita tidak mampu mereproduksi data yang akurat, aktual dan relevan, atau memang sengaja? Oh, tidak sengaja, tapi kok sistematis ya? Berulang kali. Dan sudah puluhan tahun. Iya, dengan mengeluarkan anggaran yang besar. Yang terakhir misalnya ada Reksosek, kurang lebih Reksosek, lalu pangan ya, data pertanian sampai 11 triliun. Mendingan bagiin tuh duitnya ke petani. Menurut saya begitu. Nanti kementerian ini ngedata lagi, kementerian ini ngedata lagi. Ini siapapun yang berkuasa kalau nggak beresin datanya, bohong kalau saya bilang. Pemerintah, rezim yang bohong. Orang manipulasi, ya ini kebijakan simbolik negara itu adalah lewat permainan bahasa yuridis yang melegalkan bahwa oh, reproduksi datanya itu udah bener kok. Sensus 2020 4,2 triliun kurang lebih. Karena lagi Covid katanya sensus online. Prinsip sensus itu kan door to door. Begitu tidak ada door to door, bagaimana mempertanggungjawabkannya? Apa akibatnya? Di kasus pertama adalah ketika mau vaksin. Masa Menkes mengatakan vaksin akan menggunakan DPT.
Ini kan menurut si oneng banget begitu. Memangnya yang kena COVID itu hanya orang yang tercantum di dalam DPT. Udah gitu DPT-nya juga banyak yang salah, kata Bawaslu bukan kata saya. Saya tidak mau lagi, umur saya udah 50 Bang, mengkritik saja itu tidak menghasilkan solusi. Jadi saya memutuskan, oke, saya mencoba sekolah lagi, saya riset sampai sekarang, saya masih riset, termasuk riset bagaimana memproduksi data stunting dan sebagainya, dan bagaimana itu kemudian semampu saya, mudah-mudahan Abang mendukung, semampu saya itu kita perbaiki bagaimana mekanisme kebijakan pembangunan. Nah, periode ketiga ini saya sebetulnya ingin memperbaiki regulasi soal pendataan, undang-undang soal statistik tadi. Kenapa sih nggak boleh direvisi begitu? Dengan sistem pemerintahan daerah harus berbasis data presisi begitu. Tapi itu saya nggak bisa melanjutkan forum parlemen di DPR RI. Waktu itu saya pimpinan balik, tetapi saya terganjal antara sebetulnya apakah ini persoalan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau karena saya secara keras menolak undang-undang Cipta Kerja di dalam, ya kan? Kemudian saya mundur, oke lah. Itu sudah berlalu, tetapi saya orang yang menolak undang-undang Cipta Kerja. Sekarang saya masuk ke situ. Waktu itu kok pimpinan balik? Pimpinan balik. Balik ya. Undang-undang Omnibus Cipta Kerja. Nanti itu nyambung dengan Omnibus Kesehatan. Paham. Kenapa bisa lolos undang-undang itu dan kemudian kenapa kamu harus mengambil diri pada saat itu karena kamu menolak, mungkin kamu kalah suara ya. Tapi kenapa bisa terjadi undang-undang itu? Ya ada usulan lah dari pemerintah ya. Dari Paham, pemerintah jelaskan. ya. Tetapi kemudian kenapa seperti contoh misalnya tiba-tiba ada kesepakatan bahwa selama 3 tahun tidak boleh dikritisi segala macam. Itu kan saya udah nggak di situ Bang. Itu gila kalian itu. Oh kalian, saya kan nggak di situ. Saya udah. Iya, tapi kan apapun ya namanya nggak DPR bisa. ya. Kan DPR nggak sendiri. Saya udah sekuat tenaga itu. Maksudnya kadang kalau ditanya di dalam pertarungan politik itu perang dalam tanda kutip. Coba jelaskan sama kami. Enggak apa-apa ini. Ini sudah terpilih anggota DPR yang baru, tapi dosa-dosa masa lalu itu kita tidak perlu lupakan dong. Coba jelaskan sama kita. Itu yang terjadi pertarungannya seperti apa? Yuk pimpinan loh waktu itu ya. Ya. Meskipun mundur ya. Bukan gitu. mundur, dicopot, dianggap terlalu memperlambat. Okay. Ya kalau saya ada di situ kan saya detail karena nggak bisa. Ini negara hukum, harmonisasi itu tanpa dari legal draftingnya aja. Kalau dari perspektif legal drafting yang saya pelajari selama bertahun-tahun, itu banyak yang nggak beres. Seperti apa? Jelasin. Dan jadi dia misalnya mencabut di satu pasal di satu undang-undang. Itu kan yang bagaimana aturan di undang-undang yang lama. Kalau tidak dicabut misalnya, itu akan terjadi tabrakan kan? Akan terjadi tabrakan kebijakan begitu. Itu kan penyusunan kalimat ayat aja mesti benar Bang. pada isu mana? Salah satunya atau 1-2 isu lah sebutkan deh. Banyak lah, nggak ingat lah segini. Waktu itu misalnya tentang asas kabotage yang itu mau dihapus, kan gila, nggak bisa lah. Nah, itu alhamdulillah saya dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut yang mengingatkan, Mbak ini jangan hilang. Negara seperti Amerika, Australia aja itu asas kabotage itu yang dari Juanda mau dihilangin. Itu mau dihilangin waktu itu. Itu kan merombak pondasi dari para pendiri bangsa kita. Seperti itu ya. Yang diangkat ke atas kan hanya persoalan ketenaga kerjaan saja misalnya, karena teman-teman buruh lebih solid. Hal seperti ini tarungnya luar biasa. Tapi itulah perjalanan politik kan, bukan berarti kita harus berhenti. Iya, tidak harus berhenti. Tetapi kan menurut saya kami terbiasa di sini, Rike, tidak memberikan permakluman untuk sesuatu yang memang tidak bisa memberikan permakluman. Iya, oke, saya paham. Saya kenal kamu. Tapi maksud saya, coba jelaskan sama kita secara agak detail agar kemudian harus ada orang yang nanti undang saya bawa dimnya lengkap khusus tentang Cipta Kerja kalau mau. Oke. Nah, yang dijadwalkan ya. Gitu. Karena Cipta Kerja ini lolos sekali, kalau ini kan bukan sistem hukum kita. Omnibus itu bukan sistem hukum kita. Itu langkah terobosan kebijakan menurut saya yang luar biasa berani. Bukan terobosan itu harus hukum progresif, tapi bukan merubah sistem hukum. Prinsip-prinsip hukum itu nggak bisa. Masuklah pada undang-undang kesehatan, sama kan Omnibus dengan menghapus 9 undang-undang lainnya. Karena terjadi pro kontra akibat tadi itu, yang bagaimana si penyusun undang-undang Cipta Kerja itu tidak detail, lalu terjadi tabrakan-tabrakan. Di undang-undang kesehatan lebih sadis, dicabut semuanya di undang-undang yang lama misalnya kayak gitu. Termasuk mau tadinya mencabut undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS, akan dikembalikan di bawah kementerian terkait. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.